Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak ibu saudara dan saudari yang sama-sama dirahmati dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sisa usia kita dapat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sekelumit tentang pondok pesantren Himmatul Ummah. Saya awali dengan sebuah hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan patahlika. Jadilah kalian salah satu dari 4 golongan, yaitu yang pertama orang yang mengajar, yang kedua atau orang yang belajar, yang ketiga atau orang yang mendengar, yang keempat adalah orang yang mencintai, dari salah satu dari 3 golongan itu. Janganlah kalian menjadi golongan yang kelima, patahlika, maka kalian akan menjadi orang yang merugi atau orang yang celaka. Golongan kelima itu adalah golongan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari kelompok. Sudah tidak bisa mengajar, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak mencintai orang-orang yang membangun dunia pendidikan, atau tidak senang terhadap salah satu dari 4 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut di dalam hadis beliau. Maka mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari 4 golongan itu. Jadi pengajar, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar, atau paling tidak menjadi pencinta. Apalagi kalau kita bisa keempat-empatnya. Bapak ibu saudara dan saudari yang sama-sama saya hormati, Himmatul Ummah adalah sebuah pondok pesantren yang berada di Dusun Sepugara, Desa Sepugara Bre, Kecamatan Barangrea, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pondok pesantren ini telah berdiri dari sejak tanggal 26 Mei 2006 yang lalu. Usianya sekarang lebih kurang 16 tahun. Pondok pesantren Himmatul Ummah berdiri di atas lahan 3,5 hektar. Dan alhamdulillah pondok pesantren Himmatul Ummah ini dari sejak awal berdiri telah mengelola 4 lembaga formal, pendidikan formal, mulai dari taman kanak-kanak, kemudian madrasah ibtidaiyah atau setingkat SD, madrasah tsanawiyah atau setingkat SMP, dan madrasah aliyah setingkat SMA. Pondok pesantren Himmatul Ummah dari sisi namanya adalah himmah, berarti harapan, dambaan, kemudian cita-cita. Kemudian ummah artinya masyarakat. Maka Himmatul Ummah, kami mengambil nama ini untuk sebagai doa, mudah-mudahan generasi-generasi Himmatul Ummah nanti menjadi generasi dambaan, generasi harapan, dan generasi yang dicita-citakan umat ini untuk membawa perubahan yang lebih baik di dalam kehidupan masyarakat kita, baik untuk kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Pondok pesantren Himmatul Ummah mempunyai program-program unggulan sebagai kurikulum pondok pesantrennya. Karena di pondok pesantren Himmatul Ummah dia menggunakan sistem belajar formal dan belajar non formal. Sistem belajar formalnya di madrasah atau di sekolah, di kelasnya itu mulai dari jam 7 pagi sampai nanti sholat zuhur. Itu dia belajar kurikulum Kementerian Agama. Sebagaimana MI negeri, kemudian Sanawiyah negeri, kemudian Madrasah Aliyah negeri. Demikian pula pelajarannya itu yang umum, yang kurikulum
Kemenak ini sama dengan pelajaran SD bagian tingkat MI, sama dengan SMP bagian tingkat sanawiyah, sama dengan SMA bagi yang tingkat aliyah. Jadi ada pelajaran umumnya. Apa bedanya? Kalau di SD, SMP, SMA, mata pelajaran agamanya itu cuma 2 jam. Kalau yang lainnya yaitu sama dengan apa yang berada di pondok pesantren. Nah, cuma di pondok pesantren untuk pelajaran agamanya dipecah dia menjadi 10 jam mata pelajaran. Yaitu ada bahasa Arab, ada akidah, akhlak, ada Quran hadits, kemudian ada bahasa Arabnya 2 jam, ada sejarah kebudayaan Islamnya. Jadi ini perbedaannya kalau di sekolah umum dengan di madrasah itu. Bagaimana dengan pelajaran matematikanya? Semua sama dengan sekolah umum. Semuanya ada dan itu dipelajari dari jam 7 pagi sampai jam sholat zuhur. Kemudian setelah itu baru ada kegiatannya di pondok pesantren itu. Nanti jedah makan, sholat zuhur, istirahat sebentar mulai dari jam 2:30. Maka dia sudah mulai kegiatan kembali. Kegiatan yang ekstra kurikulernya, yaitu kegiatan pondoknya. Baru masuk kurikulum pondoknya di sana. Kemudian sampai asar jeda sholat asar, dilanjutkan lagi habis sholat asar. Kemudian nanti jeda sebelum masuk maghrib, ada waktu istirahatnya sebentar. Kemudian sholat berjamaah maghrib. Setelah sholat berjamaah maghrib dilanjutkan lagi dengan kegiatan pondok pesantrennya. Begitu selesai sholat isya, ada kelompok yang belajar kurikulum pondoknya. Kemudian yang tidak belajar kurikulum pondoknya, maka dia akan belajar, mungkin ada PR-nya yang diberikan oleh bapak ibu gurunya di madrasah, di kelas, kemudian diselesaikan. Atau dia membaca pelajarannya yang akan diajarkan besok. Nah, untuk kurikulum pondok pesantrennya, kami telah memprogramkan beberapa program unggulan di pondok pesantren Himmatul Ummah ini. Yang pertama ada qiraatul kutub, yaitu membaca kitab kuning atau kitab bundul ala pondok pesantren, yaitu membaca kitab-kitab turas, kitab-kitab lama yang ditulis oleh para ulama kita. Ditulis dengan bahasa Arab tapi tidak dikasih baris, tidak dikasih arti. Nah, maka di pondok pesantren itu adalah khasanah khas warisan dari ulama-ulama kita terdahulu itu kita hidupkan dengan program qiraatul kutub, membaca kitab gundul atau membaca kitab kuning atau kitab yang tidak berbaris. Maka untuk membaca kitab itu kami mengajarkan nahu, yaitu ilmu alatnya. Kami mengajarkan nahu untuk membarisi kitab-kitab kuning itu. Kemudian untuk mengetahui bentuk kalimatnya diajarkanlah sorof. Kemudian ditambah dengan pelajaran balaghah, baik ma'aninya, bayan maupun badinya. Nah, pondok pesantren Himmatul Ummah juga mengajarkan atau mengadakan program unggulan tentang baca tulis Al-Quran. Baca tulis Al-Quran maksudnya bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kemudian yang kedua, dia bisa menulisnya, baik menulis biasa maupun menulis indah. Maka di situ ada istilah ilmu kaligrafi, yaitu tulisan indah bahasa Arab. Maka menjadi skill mereka juga diajarkan kaligrafi. Dan alhamdulillah di ajang MTQ maka kaligrafi kita alhamdulillah selalu bisa memberikan yang terbaik bagi kecamatan yang diwakili. Bahkan dia bisa mewakili ke provinsi nanti dari kabupatennya. Kemudian ketika dia sudah bisa membaca, bisa menulis Al-Quran, baru masuk ke program tahfiz Al-Quran, yaitu menghafal Al-Quranul Karim. Nah, program hafalannya di pondok pesantren ini dia akan disesuaikan dengan kemampuan anak. Yang dia hanya siap setengah, maka kita porsikan dia setengah. Kalau yang siap full
ada dukungan orang tuanya, ada kemampuan dari anaknya, maka kita akan kasih program tahfiz full, yaitu dia sambil belajar yang formalnya tapi juga dia mengikuti program tahfiznya. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang sama-sama saya hormati, terkait dengan Al-Quranul Karim juga, setelah dia bisa membaca kitab kuning atau kitab gundul, maka kita praktikkan ilmu alatnya, nahwu sharafnya itu ke dalam i'rab Al-Quran istilahnya, yaitu untuk bisa memahami misalnya bismi, kenapa ismi itu berbaris bawah, ya karena ada huruf yang memerintahkan baris bawah, namanya huruf jar. Kemudian bentuk ismi itu apa kata benda atau kata kerja. Nah, ba ini huruf apa? Maka disebut huruf jar. Allahi lafzul jalalah, kenapa dia berbaris bawah? Karena dia menjadi mudhafun ilaih, kalimat yang disandarkan oleh kalimat yang lain. Maka dia dari Al-Fatihah itu, setelah dia menguasai nahwu sharafnya, kita mempraktikkannya untuk di-i'rabkan Al-Quran. Jadi bentuk katanya apa, kemudian artinya bagaimana, barisnya kenapa dibariskan demikian, sehingga dia betul-betul meneliti Al-Quran itu dari sisi bentuk kata maupun dari sisi barisnya. Baru setelah dia menguasai itu, nanti di tingkat aliyahnya baru masuk ke dalam tafsir. Maka tafsir yang diajarkan adalah tafsir yang paling ringan dulu, yaitu tafsir Jalalain. Nah, baru dia kalau punya waktu dikembangkan kepada tafsir-tafsir yang lain. Adapun di dalam fikihnya, mazhab fikih yang kita pakai di sini adalah mazhab Imam Syafi'i. Walaupun kepada anak itu kita berikan dasar perbandingan mazhab, yaitu pokok-pokok dari ajaran mazhab mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Tetapi yang kita praktik dalam ibadah adalah menggunakan mazhab Syafi'i, maka kami adalah pengikut Syafi'iyah. Nah, kemudian di dalam akidah, walaupun diberikan kepada anak-anak itu perbandingan akidah, yaitu tentang akidah Mu'tazilah, akidah Syiah, akidah Khawarij, kemudian Maturidi, ada Asy'ariyah, ada Salafi, maka di dalam prakteknya kami mengambil manhajnya akidah Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu bukan berarti kami menyalahkan total yang lain, tetapi kami lebih dekat rasanya untuk mengambil akidah Asy'ariyah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama saya hormati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Program unggulan yang lainnya di Pondok Pesantren Himmatul Ummah ini adalah tilawah Al-Quran. Jadi selain bisa membaca, bisa tulis, bisa tahu bentuk hurufnya, bentuk kalimatnya, barisnya, bisa mengartikan. Juga dia kalau yang punya kemampuan suara, maka dia diajarkan tilawah Al-Quran, yaitu seperti lagu-lagu yang dilakukan oleh Ustadz atau Kiai Haji Muammar ZA dan yang lain-lain. Nah, alhamdulillah di Pondok Pesantren Himmatul Ummah setiap ada ajang-ajang MTQ, maka selalu tampil untuk memberikan sumbangsi yang terbaik buat daerah yang diwakilinya. Kemudian di Pondok Pesantren Himmatul Ummah, bagi yang tidak ada kemampuan suaranya untuk bertilawah, kita salurkan kemampuannya lewat pidato atau lewat ceramah. Maka kita juga membina bagaimana dia nampil yang terbaik. Maka kalau ada ajang MTQ, dia bisa tampil di Syarhil Quran, mensyarah Al-Quran, yaitu bagaimana dia retorika berdakwah yang baik dari sisi mimiknya, gayanya, penyampaian materinya, sehingga nanti dia bisa menjadi dai yang bisa menjembatani antara teks Al-Quran dengan konteksnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada juga program bahasa Inggris.
Jadi anak-anak itu diberikan bekal dasar untuk bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Arab itu adalah ibarat sayap kanan, Inggris itu adalah sayap kiri. Baru dia bisa terbang dengan baik mau ke Timur Tengah atau mau ke Eropa, nanti dia bisa lebih leluasa berkomunikasi dan menjadi dai internasional, yaitu tentu dia mempunyai bekal bahasa Arab dan juga bahasa Inggrisnya. Baik yang pasif maupun yang aktif. Yang pasif maksudnya untuk sudah bisa berkomunikasi, sementara yang aktifnya adalah memahami grammarnya, memahami kaidah-kaidahnya kalau istilahnya di dalam tata bahasa Arab. Kemudian ada juga di pondok pesantren ini life skillnya adalah diajarkan IT, ya, semampunya. Diajarkan IT, bagaimana dia mengenal laptop, mengenal komputer, dan seterusnya. Sehingga juga ini akan membantu dia nanti di dalam berdakwah atau menggapai cita-citanya. Itu sekelumit tentang program unggulan di Pondok Pesantren Himmatul Ummah. Nah, sampai saat ini Pondok Pesantren Himmatul Ummah telah menamatkan dari 2010, berarti sekitar 12 angkatan di madrasah aliyahnya. Kalau madrasah sanawiyahnya itu sudah dia sudah sampai kepada 14 angkatan. Demikian pula MI-nya. Nah, madrasah aliyahnya sudah menamatkan 12 angkatan, dan angkatan dari berbagai angkatan ini, alhamdulillah alumni kita dari pondok ini melanjutkan pendidikannya di strata 1, ada yang di universitas swasta, ada yang di negeri, di NTB ataupun di luar NTB, yang nasional maupun yang internasional, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri. Kemudian ada yang di UNRAM, ada yang di UIN, ada yang di PT IKI Jakarta, ada yang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian ada yang di Muhammadiyah, kemudian ada yang di Muhammadiyah Mataram, ada yang di Muhammadiyah Jakarta. Ada anak-anak kita yang ke Malang, ada yang ke Jogja, ada yang masuk ke perawatan, ada yang ngambil bidan. Dan alhamdulillah ada juga yang begitu tamat aliyah kemudian dia masuk ke angkatan laut. Alhamdulillah sudah ada yang berhasil. Kemudian ada yang ke polisi. Jadi alhamdulillah alumni ini dia dengan bervarian jurusan dan apa yang dia ambil di universitasnya, maka alhamdulillah semuanya ada yang ngambil agama, ada yang ngambil umum. Nah, kemudian yang ke Timur Tengah kita baru bisa menyalurkan ke Al-Azhar. Sekarang alhamdulillah ada 10 alumni kita yang berada di sana. Yang sudah selesai S1-nya, sedang melanjutkan S2-nya ada 1 orang. Nah, kemudian ini dari desa yang beragam. Kemudian ada yang dari Seminar Salit, ada yang dari Sepugara Beri, ada yang dari Tepas Sepakat, ada yang dari Tepas, ada yang dari Lemuntit, ada yang dari Jerewe, ada yang dari Maluk, ada yang dari Sekongkang. Nah, jadi dia bervariasi di kecamatan berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian di sana mereka ada 4 yang perempuan, ada 6 yang laki-laki. Insya Allah akan nyusul tahun ini ada 3 laki-laki, ada 1 perempuan. Jadi dengan tujuan kita mengirimkan aset-aset terbaik Kabupaten Sumbawa Barat itu ke luar negeri, agar pada saatnya nanti kabupaten ini bisa panen dengan SDM yang baik. Supaya nanti ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban di Kabupaten Sumbawa Barat itu adalah memiliki keberimbangan antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umumnya. Karena memang satu peradaban itu tidak bisa dibangun hanya dari satu sisi. Dari umumnya maju, agamanya kurang, maka dia kropos. Agama saja yang maju, kemudian umumnya kurang, maka juga dia tidak bisa berjaya. Oleh karenanya peradaban yang kita harapkan ke depan itu adalah bisa berpadu antara kemampuan ruhiyah dan kemampuan intelektualnya.
di kabupaten tercinta. Maka yang bisa kami upayakan saat ini adalah mengupayakan SDM ini melalui lembaga pendidikan pondok pesantren Himmatul Ummah. Dengan keterbatasan kemampuan ya kita upayakan, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik nanti. Walaupun kita hanya bisa menanam satu biji, tapi mudah-mudahan nanti bisa berbuah ratusan bahkan ribuan kemanfaatannya buat orang lain. Untuk itu Bapak Ibu, saudara dan saudari yang sama-sama saya hormati, tentu keberhasilan pondok pesantren ini bukan mutlak karena pimpinannya, tetapi pondok pesantren ini adalah hasil kerjasama bersinerginya kita di dalam fastabiqul khairat, yaitu saling dukung-mendukung di dalam kebaikan ini. Maka hadis yang saya bacakan tadi di awal adalah mencakup semua komponen yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada Himmatul Ummah. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada alimun, yaitu orang-orang yang telah mengajar di pondok pesantren, guru-guru yang telah dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasinya, penuh tanggung jawab telah memberikan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umumnya kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi emas Kabupaten Sumbawa Barat yang belajar di pondok pesantren Himmatul Ummah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menitipkan anaknya, karena ada guru tanpa ada murid tentu tidak bisa berjalan. Maka kami berterima kasih kepada ibu bapak yang telah menitipkan anaknya di pondok pesantren Himmatul Ummah ini. Walaupun sederhana, tetapi pondok pesantren Himmatul Ummah ini mempunyai mutu bahwa pondoknya lokal, tapi insya Allah kualitasnya internasional. Pondoknya berada di daerah, tetapi dia akan selalu menyapa dunia. Maka pondok pesantren Himmatul Ummah diharapkan nanti anak-anak didiknya menjadi anak yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Jadi dia dengan imannya, kemudian dengan berilmunya, kemudian dia bisa menerapkan ilmunya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, tiada taranya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu bapak yang telah mempercayakan anak-anaknya dititip di Himmatul Ummah untuk belajar, dan kami mohon doanya mudah-mudahan kami bisa istiqomah terus mengajar anak-anak Bapak Ibu. Jangan lupa doanya di rumah, karena usaha tanpa doa itu adalah kesombongan, dan kemudian doa tanpa usaha itu adalah sebuah kesia-siaan. Kemudian ucapan kami juga kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di Dusun Sapugara, Desa Sapugara Berik, Kecamatan Berangrea, dan semua masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang telah memberikan sumbangsinya baik secara moral maupun secara material kepada pondok pesantren Himmatul Ummah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk ke dalam golongan ketiga ataupun golongan yang keempat di dalam hadis Nabi SAW tadi, memberikan kontribusi terbaiknya, karena insya Allah pahalanya akan sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pemerintah daerah, terima kasih kepada Kemenak Kabupaten Sumbawa Barat yang telah memberikan support dan dukungan baik secara moral maupun secara material terhadap lembaga pendidikan pondok pesantren Himmatul Ummah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada siapa saja yang tidak bisa kami sebutkan, yang berada di luar Kabupaten Sumbawa Barat ini, yang telah memberikan sumbangsinya kepada pondok pesantren. Mudah-mudahan semua apa yang Bapak Ibu berikan menjadi kontribusi amal ibadah kita, menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama hormati, menjelang tahun ajaran baru ini, mungkin Bapak Ibu semua punya niat hajat untuk menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren Himmatul Ummah, baik di TK, kemudian di MI, kemudian di MTS-nya maupun di aliyahnya. Insya Allah brosurnya sudah kami sebar melalui akun Facebook kami dan bisa diakses langsung ke pondok pesantren Himmatul Ummah. Jadi kami tidak menjanjikan yang muluk-muluk, kami hanya berusaha, kemudian hasilnya nanti
Mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerjasama, insya Allah kita pasti bisa. Maka together we can, bersama kita insya Allah akan bisa untuk membangun peradaban masyarakat kita, membangun peradaban desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita. Maka mari kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah tidak melihat besar dan kecilnya, tetapi dilihat semangat kita. Insya Allah sesuatu yang kecil itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang besar ketika kita sungguh-sungguh di dalam melakukan hal itu. Pesan guru kami adalah jangan lupa Tuan Guru Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Fonsori, beliau berpesan kepada kami dulu selaku muridnya yang pernah mondok di sana dengan mengatakan bahwa hendaklah kalian selalu untuk yakin, ikhlas, dan istiqomah. Yakin bahwa Allah pasti akan berikan pertolongan, ikhlaslah di dalam berjuang, dan ketika kalian berjuang maka istiqomahlah hingga akhir hayat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Innamal mar'u haditsum ba'da fakun haditsan hasanan liman wa'ah. Sesungguhnya kita ini akan menjadi cerita buat orang-orang yang datang setelah kita. Maka ukirlah cerita kehidupan kita ini dengan tinta emas di dalam kebaikan, agar nama kita tetap harum walaupun kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.